Halo semua, hari ini saya mau jelasin bagaimana dasar-dasar iterasi atau perulangan di Python. Sebenarnya di Python itu ada dua macam statement yang bisa kita gunakan untuk iterasi, yaitu for dan while. Tapi untuk kesempatan ini saya akan jelasin dulu yang for. Untuk itu kita buka dulu IDLE-nya Python. Oke, sekarang kita buat file baru. Terus kita save, misalnya dikasih nama loop for. Nah, sebenarnya untuk apa sih iterasi ini? Iterasi ini untuk atau perulangan ini untuk mengulang statement yang sama. Jadi misal kalian mau buat print hello world selama 1000 kali gitu. Itu kan kalau kita tulis print hello world selama 100 kali itu juga bisa, cuman akan lebih tepat, akan lebih simple kalau kita dengan menggunakan loop atau perulangan. Nah, untuk loop for sendiri di Python ini ada 3 bagian. Jadi sintaks utamanya itu kurang lebih seperti ini: for, in range, kemudian kurung buka. Nah, di dalam range ini ada tiga parameter, yaitu inisialisasi, terminasi, kemudian increment atau decrement-nya. Misal inisialisasinya itu adalah 1, kemudian terminasinya adalah 10, kemudian decrement-nya atau increment-nya itu adalah 1. Kemudian titik 2, kemudian enter. Nah, barulah statement apa yang mau kita ulang. Misal seperti tadi kita mau ngeprint hello world. Nah, kalau udah kita coba run, dia akan mengulang sebanyak 9 kali. Kenapa 9 kali? Karena dia dimulai dari 1, kemudian dia akan berhenti sebelum 10, yaitu 9, kemudian dengan increment 1. Jadi perlu diingat bahwa kalau di Python, kalau kita tulis terminasinya sama dengan 10, berarti dia akan berhenti di sebelum 10, yaitu 9. Jadi kalau saya mau mengulang sebanyak 10 kali, berarti terminasinya harus diganti menjadi 11. Oke, kita coba run lagi. Nah, ini baru ada 10 kali hello world. Oke, kalau kita ganti si printnya menjadi i, ini baru biar bisa kelihatan bedanya, maka dia akan ngeprint nilai dari iterasinya. Kemudian kalau kita ganti inisialisasinya menjadi 2, dan kita run lagi, maka dia akan mulainya dari 2. Jadi kalau inisialisasi dia nilai mulai, terminasi dia nilai akhirnya yang akan dicapai, kemudian increment. Kita coba ganti increment-nya menjadi 2 misalnya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Nah, kalau increment kita lihat jarak antara nilainya itu akan jadi 2. Jadi 2, 4, 6, 8, 10. Kalian juga bisa menuliskan lengkap 3 seperti ini, atau kalian juga cukup menuliskan 2 parameter saja, inisialisasi dan terminasi misalnya. Kalian juga bisa tulis seperti ini. Kan tetapi kalau kita run, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian cuma isi 2 saja, 2 parameter saja, nilai increment-nya secara default adalah 1. Artinya kenaikan dari inisialisasi sampai terminasi adalah kelipatan 1. Atau kalian juga bisa menulis hanya 1 parameter saja, misalnya 11. Kalau kita run, nah secara default
inisialisasinya, dia akan mulai dari 0, dan secara default juga, nilai increment-nya adalah 1. Jadi ada 3 pilihan. Kalian bisa tulis 3-3-nya, inisialisasi, terminasi, sama increment atau decrement-nya. Pilihan kedua, kalian bisa hanya tulis inisialisasi dan terminasinya. Pilihan ketiga, kalian bisa tulis hanya dengan terminasinya saja. Sekian hari ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.